sudah akhir bulan, beberapa mungkin sudah gajian ya. Ya, ditahan-tahan dulu, jangan cepet-cepet dihabisin. Saya Karol, siapa menemani Anda di acara Rumi? No Secret. Sama Daniel di pojok sana dan beberapa bintang tamu kita yang sudah siap untuk kita tanya-tanya. Kita ke pojokan dulu yuk, membahas apa sih yang lagi ramai, banyak menuai perhatian netizen untuk memberikan komentar, baik itu komentar yang pro dan kontra, untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini adalah hal yang datang di dunia nyata, kemudian ada di dunia maya, komentarnya juga di dunia maya, yaitu dari podcastnya Dr. Richard gitu, mewawancara Inara. Ini kabar terbarunya, banyak sih ya terkait masalah hukum dan lain sebagainya. Salah satunya yang kemudian banyak menjadi sorotan publik adalah pernyataan Inara bahwa ya dari hasil keputusan sidang perceraian itu kan sudah diputus tuh untuk biaya per bulannya nilainya 75 juta ya. Tapi ternyata realisasinya jauh dari itu. Bahkan kata Inara, dari yang normal waktu masih yang ya dia tahu aja jelas, itu aja jauh di bawah gitu. Yang dia tahu kan sehari-hari yang normal itu 55 gitu ya kan. Nah ini kenapa jauh sekali ya, sekitar 20 juta gitu. Tadi Bedu bilang gini, hah mahal amat gitu. Mari kita bedah ya gitu. Kita lihat dulu seperti apa statementnya berikut ini. Oke, ini komentar netizen yang coba kita baca ya. Bukan suami lagi, mantan suami, mata duitan banget, harta mantan dihitung. Emang saya yakin itu gajinya Virgon ratusan gitu. Di awal-awal mungkin iya, nah setelah ditempa badai rumah tangga pasti turun pamor, income juga berkurang, apalagi udah astaga udah jelek banget namanya, maksudnya gitu ya kan. Ya tuh, itu tuh salah ya kan. Jadi pandangannya harus dibenerin dulu. Mau yang namanya suami, mantan suami, selama punya anak, dia nggak namanya bukan jadi mantan bapak kan gitu. Tanggung jawab terhadap anak kan sama, ya nggak sih? Oke, nih kalau komentarnya perempuan agak sedih loh ya. Agak sedih kalau yang komentar perempuan. Kalau komentar laki-laki ya udahlah. Nih, kalau udah cerai, kebutuhan anak ditanggung kedua belah pihak, dan ibu juga udah nggak ngitungin harta mantan, mau mantan foya-foya itu kan. Ini siapa yang ngomong sih? Netizen panjang begini bikin skripsinya, astaga. Mau mantan foya itu kan harta mantan, toh si ibu juga udah ada penghasilan sendiri. Bagusnya ya sama-sama membiayai. Ini pikiran yang tolong diubah ya. Kan kalau dalam apa sih namanya ya, yang benar itu kan bapak itu memang mencari nafkah untuk keluarga. Ibu itu di rumah menjadi madrasah pertama buat anak-anaknya. Ya kalau sampai ada nih bapak yang membiarkan ibunya harus keluar rumah cari uang, ya itu udah nggak bener aja, itu tolong dikoreksi ya. Kalau itu perempuan membantu cari uang itu membantu, tapi bukan utama dan nggak wajib sebenarnya, ya nggak sih Bedu? Ya. Tuh ada Bedu ya. Hah? Apa? Nih, kau ibu nggak? Karena aku nggak pernah tuh dapat nafkahnya. Oh iya. Bu tapi kesel kan? Enggak. Oh enggak. Diklasin aja. Aku merasa justru aku lebih baik begini karena aku berarti aku lebih hebat dong dari dia. Iya, bisa juga ya. Ya bisa ya. Oke, ini tapi mungkin kalau maksudnya orang ya udahlah nggak usah dipikirin, mungkin supaya energi negatifnya itu udahlah lepasin aja gitu ya, supaya dia lebih fokus ke depan daripada mikirin yang bikin nggak enak hati ya. Komen netizen yang berikutnya, kalau ini yang pro Inara ya. Aduh, ini kenapa pada tulis skripsi sih ya? Enteng banget jadinya yang komen bilang matre, haha nggak segampang itu buat perempuan yang mungkin nggak terbiasa berdiri di kaki sendiri, apalagi nggak nyangka dengan adanya perceraian gini dengan alasan diselingkuhin. Siapa juga yang mau? Perlu waktu buat move on, dan itu pun Inara sekarang udah mulai kerja. Yang bikin heran itu ex-nya awal-awal sepakat, tapi tiba-tiba putar haluan. Padahal juga dibilang uang itu bisa dinego, bisa dibicarakan kalau saat-saat tidak mampu. Ini jadi permasalahan. Ya begitulah ya. Nah kalau ini ada komentarnya juga dari kakaknya Virgon ya, dari Feby. Kasihan adik saya di spill terus keburukannya dan kesalahannya dan kekurangannya. Harus imbang dong. Coba mbaknya juga spill dong keburukan, kesalahan, kekurangannya mbaknya. Jangan nunjuk orang terus, itu di sendiri. Manusia pintar karena menilai kekurangan orang, kekurangan diri sendiri nggak kelihatan dan ditutup rapat gitu. Ya emang begitu kan? Kan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Tapi ya ini nih. Ya ada dua hal yang bisa kita lihat ya perspektifnya tadi ya. Mungkin ada orang yang menyarankan, mungkin maksudnya bukan jangan matre gitu. Mungkin maksudnya ya udahlah, mungkin dengan melepaskan yang itu supaya tidak ada energi yang jelek yang membebani gitu. Ya udahlah biarin aja, biar karma biarin aja lah dia sendiri itu ya nanti dapat apalah balasannya mungkin ya.
Tapi kalau ada yang memperjuangkan juga nggak bisa dipersalahkan karena itu memang haknya. Orang yang memperjuangkan haknya kan dia udah biar itu, apalagi itu bukan hak dia, tapi hak anak-anak gitu. Kalau buat aku sih seperti itu ya. Kalau kalian nggak setuju, salah, gue dimarahin. Ya nggak apa-apa, kan saya bukan caleg ya kan. Kalau caleg boleh judes ya. Beda sama dua tamu saya ini, ada caleg-caleg ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Anissa Bahar dan juga Bedu. Ini wajunya hitam-hitam netral ya. Iya. Dalamnya aja pink. Itu hatinya berarti ya, berbunga-bunga. Coba kita lihat artikel pertama yang mau kita bahas ini udah mulai muncul fenomena-fenomena gitu ya. Habis pemilu 40 caleg stres katanya gitu ya. Ada yang kemarin apa sih? Ada videonya. Bahkan coba kita lihat. Ya, ada yang kemarin ngotot udah pengen ke kantor udah pakai jas gitu ya. Iya ada. Coba kita. Jangan saya lagi. Oke. Itu gimmicknya sih. Enggak, kalian baik-baik aja kan berdua ya? Oh, baik-baik aja. Beduk sama bengong, beduk. Aku jadi curiga. Saya udah mau ke kantor begini. Karena aku tuh memang pejuang sejati. Jadi aku yang namanya bertanding aku siap kalah. Dan ini sudah kali kedua ya kamu kali kedua mencoba ya? Bedu baru sekali nih ya? Baru pertama kali. Dan sebenarnya fenomena ini harusnya kita bisa jadikan pelajaran buat para caleg dan juga para pemilih. Bahwa? Terutama buat calegnya sendiri ya. Bahwa kita kan sadar betul bahwa ketika kita sudah ngabisin uang untuk money politik, tetap aja di bilik suara mah orang nggak tahu siapa yang akan dipilih kan. Hati nuraninya siapa, kepada siapa mereka akan mau condong gitu. Kamu yakin mereka tuh ngabisin duit karena money politik? Ya, sekarang dia tadi ada 300 amplop yang disebar. 300 amplop yang disebar dapat 5. Iya benar. Mungkin amplopnya doang kali ya. Nah, iya. Ya, jadi gini masyarakat juga sekarang masyarakat tolong ya. Jadi jangan pernah mengharapkan wakil rakyat Anda itu amanah. Semoga amanah, bohong. Karena apa, suara Anda tuh maunya dibeli. Yang udah pernah beli suara nih, tanya nih. Enggak, gue gak pernah mau beli suara. Aku gak pernah mau beli suara. Makanya kenapa dari 2018 aku turun di dapil aku, 2019 aku nyalek, terus kemudian aku 2021 turun lagi di dapil untuk pembenahan. Nah itu tuh aku benar-benar dari hati ke hati. Aku punya 1.500 anak asuh, 3.000 aku PIP turun di sana. Terus udah gitu bikin program putar rezeki keliling-keliling kampung sampai ke gunung-gunung, pendekatan sama masyarakat. Ternyata udah nggak usah pendekatan, pantesan aja aku bilang, kok caleg-caleg belum pada turun, pantesan aja mereka nggak turun. Rupanya mereka tahu, udah sebar di akhir aja 20.000, 30.000, 50.000. Itu nggak perlu turun-turun, nggak perlu capek-capek. Itu kuncinya. Ternyata masyarakatnya memang yang mau dibeli suaranya gitu. Jadi 5 tahun lagi Ibu gimana strateginya? 5 tahun lagi kayaknya strateginya kita rubah deh. Aduh, kok ya sedih ya jadinya ya. Coba kita lihat perolehan suara ya untuk sementara ini masih udah berapa persen sih? Ini nah ya. itu turun berapa kali? Itu udah turun 7 kali. Ini 3.000, ini udah turun. Jadi 7 kali. turun naik nilai 8.000, dari Sirekap itu. 9.000 turun lagi 2.000. Gitu aneh. Ya kalau nilainya gini kesalip sih wajar ya. Ini kalau turun gitu kan agak turun, aneh gak semua sih? turun. Tadi aja Ika Yuliana itu ada 4.000. Aku ada 8.900, 8.000 lebih. Sekarang Ika Yuliana jadi 824 tuh. Tapi dia posisinya Anissa masih nomor 2 di partainya. Di partainya. Iya, di partainya. Tapi itu pun aku ya enggak lah, bertahun-tahun turun. Terus udah gitu aku juga ngitung, aku kan ketua UMKM kan di Jawa Tengah. Anak buah aku pun kayaknya ngitung sendiri dari C1-nya. Ngitung sendiri enggak segitu. Lebih. Lebih. Bapak juga nilainya turun naik? Ya wajar lah, saya juga turun naik. Iya sama. Kayaknya yang naik terus cuma harga beras sih kayaknya. Iya bisa aja. Itu lihat aja jadi segitu. Turun jauh banget. Terus jadi gimana? Ini melihat fenomena ini tuh gimana? Nggak kapok? Kan karena ini kan masih Sirekap, ini kan masih belum final ya. Alah udahlah. Udahlah ya guys. Nih, kita masih berharap hitungan manual sebelum kita gila. Kenapa naik turun? Kenapa Sirekap tiba-tiba berhenti? KPU juga mengakui kalau mereka minta maaf atas web mereka yang nggak bener. Ya udah, selagi web mati bermain bawah meja. Ada buktinya nggak Bu? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak?
Ya itu ya kejadian yang mungkin main di meja kan gitu. Ada table maksudnya. Ada table. Ya itu wallahu alam bisawab. Tapi kejadiannya seperti itu. Kenapa harus mati dan kenapa harus suara tuh turun. Karena seperti itu jadi menimbulkan banyak kecurigaan. Betul sekali. Emang dari tahun ke ini kenapa jadi rumpi politik banget sih? Aduh, berat banget. Ya memang dari tahun ke tahun siapapun pemenangnya pasti dianggap melakukan kecurangan dengan pasti seperti itu. Enggak juga sih. Enggak juga. Udah enggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Toh buktinya aku seneng banget, terima kasih Nafa Urba akhirnya dari Nasdem bisa mewakili lolos. Kalau ini berdua nih mukanya ini kan tetap ceria ya. Bapak kayaknya tetap kenapa Pak? Ada masalah apa? Satu saya pendatang baru. Kemudian saya diterjunkan di dapil neraka. Di Jawa Barat ya. DKI 2. Oh DKI 2. Yang kursinya cuma 7. Oh diperebut oleh banyak. Dan jumlah pemilihnya juga cuma sedikit kan, nggak terlalu banyak lah. Kayak Jateng sampai 10. Dapilnya kita DKI cuma 3 dapil. Oke. Kemudian itu kita yang lawan incumbent semua. Sudah duduk di kursi semua. Dan logistiknya gila-gilaan. Logistiknya gila. Maksudnya logistik. Alat peraga kampanyenya dari ujung ke ujung. Siapa yang nggak tahu tokoh-tokoh yang ada di dapil saya? Kalau kira-kira nih tanya ya. Modalnya berapa sih kalau mau logistiknya yang minimal itu 5 miliar. Minimal untuk DPR RI. DPR RI. Logistik aja ya. Logistik ke APK, kemudian baru logistik doang tuh. Logistik doang, setuju. Alat peraga kampanye doang. Iya, setuju. Belum yang lain. Nah kalau saya kan modalnya modal dengkul. Nggak pernah lihat nggak baleho saya. Akhir-akhir aja tuh saya jadi. Lu kenapa nggak bilang gue bikinin? Beda partai. Ini malah bisnis dia. Caleg dia partainya Nasdem gue bingung gue. Enggak apa-apa loh kan aku bantu. Banyak kok caleg-caleg teman-teman caleg yang aku bantu, aku bikinin balihonya. Aku berharap ketika kamu jadi kamu juga ingat sama aku. Iya. Aduh, mentang-mentang sih godain terus ya. Tapi aku juga dibantu juga sama ada beberapa orang, ada yang kebetulan punya advertising kebantu aku. Alhamdulillah dibuatkan baleho 20 buah. Oh, 20 buah. Baleho, bukan billboard ya baleho. Oh, baleho. Sama sama banner-banner. Ya alhamdulillah jadi akhirnya orang udah tahu bahwa oh bener nyalek tuh gitu. Dan yang paling salah dari aku adalah aku menggunakan nama pribadi, nama asli. Nama asli. Bukan nama panggung. Kamu tuh kemana aja? Oh kemarin karena last minute kan. Iya, last minute. Harusnya ngurus ke pengadilan kayak aku. Ini kalau kita lihat nih modal-modalnya ya, Bedu katanya modal kampanye itu dengkul doang. Tapi kamu kemarin ada tambahan otak dan ada otak dengkul. Cuma makan aja enggak dia. Nah itu, jadi bagaimana caranya aku berputar otak agar bukan cuma dengkul aku aja kepake, akhirnya kan dengkul teman-teman aku pakai. Ya kan? Enggak sempat. Itu kemarin jual rumah buat kampanye ya? Enggak, jual rumah memang buat kebutuhan. Oke. Ada sisa sedikit ya pakai dikit-dikit lah buat kampanye. Enggak, jadi pertanyaannya kemudian, kenapa kamu akhirnya mau nyalek? Ini menjadi kecurigaannya. Apa jangan-jangan karena kamu ingin mengejar pendapatan tiap bulan yang pasti? Enggak, aku kan menyalek memang karena waktu luang aku banyak. Jadi jujur apa bercanda? Ya serius, kan bisa lihat aku jumlah intensitas aku di TV kan bisa dilihat, bisa dihitung. Tapi kan off air jalan terus dong harusnya. Off air kan seminggu sekali. Jadi bapak tuh cari kerjaan. Cari kerjaan. Bukan cari kerjaan. Aku ingin mengabdikan sisa-sisa dengan waktu dan tenaga yang aku punya gitu. Kalau itu baru benar. Karena politik itu buat aku bukan karir tapi pengabdian. Betul. Itu yang benar, itu yang benar jawabannya. Setuju. Kalau ibu ngapain sih bu nyalek bu? Iya, karena aku gini loh. Dirimu tahu kan, aku dari 2008 aku sudah terjun di Taruna Siaga Bencana dan tugas aku melihat banyak membantu banyak orang yang kesusahan segala macam sampai aku lagi Covid kemarin jual 2 rumah aku buat bantu bikin dapur umum sama kirim obat-obatan gitu. Banyak membantu masyarakat, tapi seberapa kuat seorang Anissa Bahar sih kalau tidak masuk di dalam sistem? Bagaimana cara saya bisa membantu orang lebih banyak yang masuk di sistem pemerintahan dulu? Oke. Apa yang mau ibu ubah di dalam sistem pemerintahan supaya bisa membantu nasib masyarakat? Banyak. Misalnya satu aja. Pendidikan. Aku sumber daya manusia gitu. Karena di dapil aku ini, kenapa aku ngotot banget? Kedua di situ lagi
Pertama di situ, kedua di situ lagi. Karena aku pengen banget merubah sumber daya manusia mereka. Aku pengen banget di sana tuh pendidikannya itu minimal SMA. Minimal SMA. Sekarang mayoritas STM. Mayoritas sama sederajat. Kebanyakan SD paling mentok SMP selesai. Oke, baiklah. Ini kata Anissa juga sampai jual rumah, kan ada salah satu juga kegiatan yang sering dilakukan adalah bedah rumah warga dan udah 15 rumah gitu ya. 15 rumah. Beneran 2 rumah? Enggak jual rumah, jual mobil. Mobilnya berapa? Jual mobil 2, mobil yang bagus-bagus aku jual-jual. Oke. Aku tadi kalau dengar rumah aku baru mau nanya, kan 5 tahun lalu dia nyala, ibu punya berapa rumah gitu. Enggak, kalau 5 tahun lalu itu uang aku sendiri, tapi ada dibantu sama partai. Kalau itu sempat jual-jual apa gitu, Kak? 5 tahun lalu. Enggak, aku punya tabungan sendiri. Tuh. Jadi enggak sempat jual di tabungan. Kalau ini sempat jual mobil, berarti tabungannya nggak ada? Tabungan ada, cuma nggak cukup saya. Apalagi di akhir kemarin tuh aku habis-habisan banget. Kak, ibu berapa sih yang keluar, Bu? Duitnya berapa? Ya lumayan lah. M-an juga kayak 5M tadi minimal. Kalau aku nggak sampai M-an ya. Apa dong? Aku cuman jet. Nih, yang di luar ongkos, di luar makan, di luar segala macam itu sekitar berapa Rip? 5 miliar semua, 5 miliar. Ya Allah, 5 miliar, Bu. Itu baru ya, itu tadi peraganya doang ya. Kebetulan aku bawa adminnya loh, langsung. Gitu, dia punya admin, punya tim sukses. Ini kalau bedah rumah ini juga dari duit apa? Itu apa? Ya, ada dari seseorang, ada dari aku. Seseorang tuh siapa sih? Aku pengen tahu. Seseorang kayaknya bantu juga, mereka bantu juga, ada bantu nih, gue nyumbang ini, nyumbang untuk ini masyarakat ya. Oke, kita lah coba seperti apa sih kegiatannya Aris bedah rumah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting pita bedah rumah Bayi Anissa Bahar, rumah ke-15. Bismillah, semoga berkah. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Mas Pupuk sampai sekarang udah punya rumah yang bagus, udah dipan nyaman dari ibu bapak. Ya, saya terima kasih banyak. Semoga dipannya lancar. Doakan dari bapak, semoga rezekinya tambah banyak. Atas rahmat dalam hidupku. Yang berikutnya ini ada artikel juga ya, Narji dan Denny kan ini saling nyalek juga kan, dan mereka saling memberi dukungan meski nyalek dari partai yang berbeda tapi pernah satu grup ya kan. Nah, Bapak kan juga pernah satu grup, saling mendukung juga nggak? Iya, kita bahkan pernah tampil dalam debat capres bertiga. Mewakili paslon. Oh iya. Iya, mewakili paslon masing-masing. Narji paslon 1, saya paslon 2, Denny paslon 3. Enggak, tapi saling mendukung nggak di belakangnya? Saling mendukung supaya kita berharap semoga kita bisa ketemu di Senayan. Dan kalau selama ini kita menghibur dengan lawakan-lawakan, ya kita juga berharap kalau kita lolos ke Senayan, kita menghibur dengan kebijakan-kebijakan yang menghibur untuk kesehatan rakyat. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau misalkan nggak kepilih, jadi cagur lagi. Jadi cagur lagi. Caleg gugur. Oh ya, ini juga sebuah fenomena ya. Kan ada banyak sekali, aku nggak tahu sih ini mungkin karena sekarang banyak yang ketahuan gitu ya. Ada banyak pelawak gitu yang nyalek ya kan, dari mulai kalau komennya DPD, kemudian Opi Kumis kemarin juga, Bedu, Denny, Bang Opi DPRD, Narji DPR RI, Mongol nggak tahu dong. Mongol PSI ya Mongol. Komeng keren, Komeng. Siapa lagi sih? Kayak banyak. Banyak. Dede udah jual mobil 2. Tuh sore tuh. Sore 2 jual. Satu mobil satu suara. Nih. Ya, ini kalau kalian melihat juga nggak sih, Bedu lah terutama ya. Melihat nggak banyak teman-teman pelawak ya. Kalau Mas Eko kan emang udah lama, Bang Komar juga udah sebelumnya udah pernah gitu. Iya. Ada apa sih, keresahan apa sih? Ya mungkin dipikir komedian, orang-orang lucu itu sekarang tempatnya di Senayan gitu. Karena di Senayan banyak orang lucu. Nggak stres, lucu aja. Kirain stres mikirin negara, Cin. Iya. Menurut kamu karena di Senayan banyak orang lucu tanda kutip gitu ya? Iya, tanda kutip. Akhirnya ya, mungkin itu tempat kita di sana kali itu tempat kita tuh. Kita kesana yuk gitu. Karena di TV udah gak dipakai lagi gitu. Kita kesana. Ini dia bercandanya tapi cerdas sekali Anda ya, agak gitu loh ya. Jadi 5 tahun lagi mau nyalek lagi gak? Ya, kita sudah tahu pemetaannya gimana, mappingnya seperti apa. Jadi anggap aja kalaupun saya gagal di periode ini,
ini jadikan pembelajaran, pengalaman. Apa yang dipelajari? Ya bagaimana dengan modal yang ada, yang kita punya, kita bisa mendapatkan suara yang maksimal. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Bener-bener waktu itu kan mepet. Karena kamu mepet ya? Belusukan bener-bener dimaksimalkan. Satu, kemudian saya juga dari awal saya bilang, saya adalah caleg duafa. Saya datang bukan membawa uang, tapi saya datang membawa kontrak politik, saya datang membawa janji-janji. Ketika nanti saya terpilih, apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh para aspirator di daerah-daerah masing-masing akan saya serap, akan saya bawa ke parlemen, akan kita buatkan. Ya kalau undang-undangnya kita buat undang-undangnya, kalau anggaran kita awasi anggarannya. Yang penting untuk kesejahteraan masyarakat dapil kita. Kalau kamu Sabri punya concern apa di bidang apa yang menurut secara pribadi kamu? Kalau saya kan kebetulan berangkat dari seorang entertainer, seorang komedian. Saya juga suka olahraga. Ya paling gak jauh-jauh dari Komisi 10 lah ya. Ya apa kira-kira undang-undang atau aturan apa yang menurut kamu tuh perlu dibenahi? Ya, saya pengen membenahi bahwa saya pengen nih pemuda kita tuh pemuda yang punya jiwa-jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Emang sekarang enggak? Enggak. Ditanya aja ibu kota ini nggak ada yang tahu. Ditanya tentang masalah kenegaraan nggak ada yang tahu. Ya saya ingin bangkitkan lagi bahwa bangsa kita, pemuda-pemudi kita harus benar-benar punya nasionalisme yang tinggi dan. Oke, baik. Menurut pengamat, ini ada ini ya, kita mau nanya pendapat kalian berdua. Ini ada pengamat mengatakan, caleg artis itu ada banyak. Kalau mereka soal nyanyi, acting, melawak itu udah terbukti lah kalau memang. Yang bukan artis yang kurang kompeten juga banyak ke Senayan. Kalau mau kita ngecek ya. Iya, tapi ini kan konteksnya dia lagi ngomongin artis ya. Artis ya. Dia bilang, tapi kalau soal kompetensinya ya memang banyak yang belum teruji. Belum teruji. Kalian dipandang sebelah mata gitu? Menurut kalian gimana? Selain berikut ini jangan kemana-mana.